Novel corona baru ini sudah bermutasi dan ini yang sangat dikhawatirkan, Pak. Setelah diuji di lab, diuji oleh beberapa pakar dan para ahli, COVID-19 ini, virus ini mampu bertahan di benda mati sampai 9 jam lamanya. Bisa bertahan di uang kertas. Dipegang uang kertas, maka dipegang lagi uang kertas itu oleh orang lain. Pindahlah pada orang lain itu. Dipegang gagang pintu, siapa yang megang gagang pintu itu berikutnya, maka orang ini akan terkena. Lift, tombol-tombol lift itu, siapapun yang terkena infeksi virus ini, apabila ditekannya, maka menempellah virus itu di sana. Siapapun yang menekan berikutnya akan pindah kepadanya. Begitu cepat. Sampai-sampai kaum muslimin yang kami muliakan, wali kota Wuhan hilang. Direktur rumah sakit Wuhan meninggal dunia. Orang-orang keren satu persatu bertumbangan di Cina. Dan sekarang sudah menular ke tetangganya, Iran. Wakil Presiden Iran positif terkena COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan yang ada di Iran juga positif terkena COVID-19. Angka yang terinfeksi sekarang di Iran itu begitu cepatnya melaju. Di Korea Selatan hanya gara-gara seorang wanita tua yang membawa COVID-19 super, satu gereja yang jumlahnya 1000 orang, 80 saat itu juga langsung terinfeksi, yang lain diburu. Dan sekarang satu kota Daegu dimatikan. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang terjadi dengan dunia? Itali, justru di pusat Vatikan Roma, virus ini sudah mengganas dan membabi buta. Dia tidak peduli dengan siapapun, jabatan apapun, kayanya berapapun, nggak peduli. Virus corona menyerang. Dan sekarang Paus menyeru-nyeru kemana-mana seluruh dunia, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Kaum muslimin yang kami muliakan, mana Xi Jinping yang mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang Cina. Cina dalam krisis yang terberat dalam sepanjang sejarah mereka. Mungkin wahai kaum muslimin, bila 2 minggu ke depan tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar, Cina mengalami kebangkrutan dan pemerintah komunis Cina diyakini dengan ini berakhirlah sejarah mereka. Apa yang bisa kita katakan? Takbir. Ini yang bisa kita katakan, Allahu Akbar. Yang merasa sok dirinya besar dihinakan oleh Allah hanya dengan virus. 80 kota di Cina di karantina, diisolasi. Seluruh orang Cina di mana-mana ditolak, dianggap sebagai pembawa virus, pembuat virus dan sebagainya. Kita tidak menginginkan itu semua, karena ada juga yang bertanya, Ustaz, kita patut sujud syukur tidak? Saya katakan, kenapa sujud syukur? Karena Allah telah menghinakan mereka setelah mereka perlakukan saudara kita muslimin Uighur di Xinjiang, Cina sana. Apa yang mereka buat? Saya katakan, lalu dengan itu apa yang terjadi? Apakah kita dengan sujud syukur akan menjadi gemuk badan kita? Dengan sujud syukur akan menjadi menang kita? Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, padahal petakannya sekarang sudah meliputi seluruh dunia. Sekarang Indonesia termasuk, warga Indonesia termasuk yang dilarang untuk diterima di mana-mana. Kenapa? WHO dan dunia tidak percaya Indonesia steril dari COVID-19 ini. Mereka tidak percaya. Pemerintah kerajaan Arab Saudi, jamaah-jamaah umroh kita yang akan berangkat tidak boleh terbang. Yang udah terlanjur mendarat disuruh balik ke Indonesia. Ya Allah ya Rabb, ini menandakan apa, Pak? Menandakan mereka tak percaya kalau Indonesia masih steril. Padahal Menteri Kesehatan kita sudah menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa tidak ada. Apa kata WHO? Tak percaya kata WHO. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, masalahnya negara-negara hebat sekitar Indonesia ini sudah kena semua. Australia sudah kena, Singapura yang begitu keren sudah kena, Kuala Lumpur sudah kena, Filipina, Thailand sudah kena, Jepang yang begitu hebat teknologinya sudah kena kelimpungan sekarang. Bapak mau sebut negara apa? Sudah lebih 37 negara sekarang sedang, apa kata WHO, apa kata PBB, kalau ada negara mengaku negaranya masih belum terinfeksi oleh virus corona, jangan percaya dan justru negaranya akan diboikot. Dan ini berbahaya kaum muslimin. Jadi apa yang perlu kita syukuri? Ini adalah petaka. Ini adalah bencana. Memang di satu sisi Allah sedang memberikan pelajaran. Kalian jangan sombong-sombong di depan saya. Itu baru satu tentara saya gerakkan yang bernama virus. Baru itu yang Allah gerakkan. Allah belum gerakkan lagi laut. Allah belum gerakkan lagi angin. Allah belum gerakkan lagi bumi.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari bumi, laut, daratan, angin berdoa kepada Allah. Ketika Allah dimaksiati, doa mereka, ya Allah, kami tak sanggup, kami tak tahan, kami tak kuat melihat Engkau hari demi hari didurhakai, dimaksiati, disekutukan. Apa kata bumi? Izinkan hamba menggoyang diri, mengguncang diri. Izinkan hamba membelah diri. Hamba hancurkan mereka sebagai azab-Mu buat mereka, ya Allah. Rahmat Allah masih menahan, jangan sekarang. Laut berdoa kepada Allah. Ini hadisnya sahih. Nabi berkata, laut berdoa. Ketika orang-orang berbuat maksiat sekitar laut, bahkan di bumi ini orang-orang bermaksiat kepada laut, kepada Allah. Laut berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk menggulung mereka tsunami. Izinkan hamba untuk menyalurkan azab-Mu dan menjadi azab-Mu buat mereka. Allah dengan rahmatnya menahan, jangan sekarang. Tapi ingat ya, ini akhir zaman. Allah tak main tahan-tahan lagi. Camkan ini baik-baik. Allah tak main tahan-tahan lagi. Kalau selama ini kata Rasulullah Allah masih tahan, tapi di akhir zaman tangan mencincang, bahu memikul. Anda berkata diberi kontan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang akibat satu makhluk kecil ini, jamaah umrah mulai terancam untuk tidak bisa melaksanakan ibadah. Dari berbagai negara, Pak, ditolak. Airport Jeddah sudah mulai melakukan mutasi dan mengembalikan seluruh yang datang. Maka berguncanglah dada saya, teringatlah oleh saya ceramah saya 3 tahun yang lalu. Dan ini saya bacakan, setiap ceramah sering saya sebutkan. Yang sering buka YouTube akan sering mendengarkan. Dan sekarang saya ulangi kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah, penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya 18 bulan sejak COVID ini lahir. 18 bulan, ini baru 2 bulan sudah seperti ini sakaratnya ekonomi Cina, kehidupan Cina, Pak. Jumlah yang mati juga sudah tidak tanggung-tanggung dan tidak bisa dibendung. Ini susahnya masalahnya. Makhluk ini tak nampak sementara dia nyata. Ibarat Allah yang kami muliakan, 18 bulan. Padahal menurut para pengamat ekonomi dunia mengatakan 2 minggu saja lagi kasus virus di Cina ini tidak bisa diatasi, 53% perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Cina mati dan tutup. Dalam 1-2 bulan ke depan enggak juga ada, maka sisa perusahaan yang ada akan mati seluruhnya. Batam sekarang juga sedang merintih, Pak. Batam merintih. Coba siapa yang punya keluarga di Batam, tanyakan pada mereka bagaimana kondisi perusahaan di sana, bagaimana kondisi usaha-usaha raksasa di sana, pabrik-pabrik. Tanyakan pada mereka. Rata-rata Indonesia bergantung kepada Cina. Segala bahan baku dari Cina. Padahal sekarang bahan-bahan baku itu tidak bisa diproduksi. Kota-kota ditutup, pabrik-pabrik di stop. Maka apa yang bisa dibuat? Angka kebangkrutan yang tidak terkira, kehancuran ekonomi yang sudah dipastikan akan terjadi. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini sangat-sangat mengerikan. Gelombang yang akan besar akan terjadi di Cina sebentar lagi. Gelombang perlawanan rakyat melawan pemerintah komunis mereka. Melihat bagaimana sikap dan cara pemerintah komunis menghadapi kasus ini, di mana rakyat diperlakukan lebih hina daripada anjing gila. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini pelajaran dari Allah. Hanya dengan virus, jangankan melawan Allah, dengan virus saja baru satu Allah gerakkan. Sudah seperti ini sebagaimana Allah menghabisi Namrus dengan bala tentaranya pakai lalat. Allah habisi Abraha dengan pasukan bergajahnya yang ditakuti oleh ufuk timur dan barat hanya dengan burung ababil. Dan Ya'juj dan Ma'juj nanti yang tak terkalahkan jumlah mereka dan kekuatan mereka hanya dengan kuman dan virus yang lebih ganas lagi. Dan itu adalah riwayat terakhir keberadaan virus di muka bumi, yaitu menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Hanya satu malam mati satu bumi ini Ya'juj dan Ma'juj.
Anehnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja yang dipilihnya. Dan juga ini terjadi Pak, anehnya hanya orang-orang non-muslim yang dipilih. Kalau ada muslim yang kena, pasti muslim ahli maksiat. Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Dan baru kemarin terbongkar, ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Setan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka Pak. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. Program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya, dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya. Teringat oleh saya hadis Nabi, la dua, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan. Disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung, atau berhubungan intim langsung, maka terjadilah penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi, benar, mereka lah yang menyebarkan itu. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangi orang muslim? Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang-orang muslim. Orang muslim yang macam mana? Orang-orang muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan memasuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan itu. Allahu Akbar. Masya Allah, ini betul, perlu diingat Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Atau baru saja dia melakukan maksiat yang besar. Dia telah lukai hati orang tuanya, dia telah tipu ke temannya, dia telah makan riba, dia telah lakukan perzinahan, sehingga virus itu masuk. Adapun muslim yang soleh, yang taat, berkat solatnya seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim, kalau kita jaga sholat kita demi sholat, kita terlindungi Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga sholat kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, kita kembali. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah. Kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Kan itu pertanyaan kita akhirnya. Kenapa terjadinya di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin Pak. Pangeran Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman ke Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'ib bin Abdullah. Dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal. Ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Fikir hati saya,
ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya tidak terjamin. Betul? Dan negara-negara luar pun pasti akan menghalangi rakyatnya akan berangkat umrah dan haji sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini. Sekarang saja sudah mulai nampak miniaturnya. Saya melihat sekarang Allah sedang memperlihatkan kepada kita miniaturnya. Wahai Bapak Ibu, tentang dukhon. Saat dukhon itu terjadi, Bapak tidak bisa keluar rumah, Pak. Bapak nggak bisa keluar rumah. Mencari makan minum kemana mau dicari? Listrik tak ada. Teknologi tidak berfungsi. Makan minum kemana mau dicari? Bapak tidak bisa kemana-mana. Bumi gelap gulita segelap-gelapnya karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal, dan ini panas, dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana. Kelaparan, penyakit segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira Pak penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang dikarantina. Rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen. Rakyatnya tak bisa mau cari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini, Pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya yang bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam dukhon nanti juga demikian. Dukhon lebih parah lagi, Pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah. Listrik tak ada, pencahayaan tidak ada, teknologi sama sekali Allah telah lumpuhkan. Dan bagaimana Bapak Ibu mencari makan? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7 hari, kata Rasulullah, maka seluruh kalian yang ada, larilah, bersiaplah, bawalah diri kalian, keluarga kalian, dan siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cirinya di langit, Pak, seluruh orang di bumi bisa menyaksikan, yaitu terjadinya bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah terjadi, sudah nampak, kita masih ada punya waktu untuk lari, Pak. Lari kemana, Ustaz? Entah, terserah lah, pokoknya lari. Tapi isyarat yang saya katakan dulu sudah kasih tahu, larilah ke perkampungan-perkampungan yang sudah kita siapkan, ya kan? Jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, punya sumber-sumber mata air yang tinggi dan tinggi dari permukaan laut. Kemudian kita bisa bercocok tanam di sana, tanahnya subur, dan rumah-rumah kita sudah kita siapkan di situ. Dan di situ sudah ada orang-orang beriman yang lain juga merapat di sana, di mana kita nanti akan saling membuat barisan atau barikade orang-orang beriman dari rong-rongan orang-orang luar yang lapar, yang ingin memperebutkan makanan kita yang ada di dalam. Dan ini sudah disiapkan oleh setiap provinsi. Saya mempersiapkan, Pak, di pesantren saya persiapkan. Tapi saya tak mampu menampung orang-orang yang banyak-banyak. Kalau orang Minang perantau mungkin saya prioritaskan. Syaratnya orang beriman yang bertakwa. Ini bukan rasis ya, Pak, ya. Orang beriman yang bertakwa pengen pulang kampung, dia mempersiapkan tempat itu, silakan. Tapi kami orang Medan, Ustaz. Bukankah kami sesama orang beriman, Ustaz? Kalau Anda serius, datanglah, lihatlah. Tetapi sekali lagi, Anda buat di provinsi Medan ini, Sumatera Utara ini lebih baik daripada kita mencari ke provinsi yang lain. Dan harus ada ulama di tengah-tengah kita. Larilah ke sana. Kalau sudah disiapkan, larilah ke sana. Ustaz, kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Melihat tanda-tandanya sangat dekat sekali. Saya hanya sekedar menyampaikan. Banyak orang yang percaya tapi tidak bergerak. Banyak orang yang tidak percaya tetapi mengabaikan. Dia tidak percaya, habis itu dia melemahkan orang lain pula. Biarkan itu semua. Seperti Nabi Nuh juga diejek ketika Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, ditertawakan oleh orang yang tidak beriman. Sementara orang beriman mempersiapkan diri, lah Allah selamatkan mereka. Ini terjadi juga dalam kondisi kita sekarang, wahai kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang peperangan antara Cina dengan Amerika selama ini adalah perang dagang. Kemudian terjadi berlanjut dengan perang biologis. Ke depan dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata, dan inilah perang yang paling menghancurkan.
Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang, Pak. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019. Dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. 2022 jauh di atas 2021. Kenapa demikian? Ada hadisnya. Dan ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, sabar dalam salat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomahan menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangkan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang-orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la yati alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali di masjid ini juga. Ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah saya di masjid ini ya. Yang waktu itu malam itu padat sekali, dan itu wajar, siang ini masa-masa orang masih gentayangan kemana-mana. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insya Allah. Yang fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini fase di mana umat Islam dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun, dan Allah, siapapun yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suriah sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan, masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang, Pak. Kemudian apa lagi? Juga dalam sebuah hadis yang juga kuat dan sahih, Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kamu berperang melawan suatu kaum sigharul a'yun, picak-picak matanya, sipit-sipit matanya, pesek-pesek hidungnya. Muka mereka, kata Rasulullah SAW, seperti pantat kuali yang kena tempeleng, bulat dan picak. Kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj. Bukan memerangi, tapi dalam hadis ini kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat. 2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glacier yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi insyaallah taala bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan. Resesi keuangan, krisis moneter global, di mana yang akan dipakai nanti kembali adalah emas. Sekarang tahu harga emas berapa? Sekarang tahu harga emas berapa? Siapa bilang 700? Buka
Tanya sama Mbah Google. Buka di situ berapa harga antam sekarang? Menembus 800 sekarang ini. Masya Allah. Ini yang tertinggi dalam sejarah emas antam, ya. Emas-emas yang ada di muka bumi terus melesat. Bukankah sebelumnya tahun yang lalu saya sudah sampaikan, wahai bapak ibu, kalau ada rezeki beli emas, kata. Ada nggak saya katakan itu? Karena Nabi sudah menggambarkan demikian. Nanti kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai harta yang beredar, sebagai jual beli kalian nanti di akhir zaman menggunakan emas. Kenapa Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka sudah bisa memprediksi uang kertas yang mereka cetak suka hati ini tak lama lagi akan dibuang menjadi kertas-kertas yang tak berharga. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Saya yakin Amerika pasti baca hadis Nabi kita. Saya yakin Yahudi pasti baca hadis Nabi tentang akhir zaman. Saya yakin dunia baca hadis tentang Nabi, karena Allah sendiri berfirman, mereka sebenarnya benar-benar beriman kepada engkau Muhammad, tetapi karena kebusukan hati mereka, kedengkian mereka yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam tapi mereka pelajari karena mereka percaya. Mereka sangat percaya dan mereka pelajari itu dan mereka mempersiapkan. Emas gila-gila mereka kumpulkan sekarang. Orang Tiongkok saja sebelum kejadian virus corona, sejak 2018 akhir penuh full 2019, mereka sudah intens membeli emas. Rakyatnya beli emas, dan yang beli emas itu sudah banyak yang mati sekarang. Hong Kong sudah lama menarik dana-dana mereka di bank-bank yang ada, dan mereka beli emas. Jepang, negara-negara besar, Cina apalagi, Amerika, Eropa, negara-negara besar ini semuanya pada berebutan membeli emas. Saya peringatkan pada kita semua, ayo beli emas. Karena uang kertas yang ada, apalagi apa namanya, rencana keuangan ke depan itu, mata uang yang beredar, uang digital semua ya, Bitcoin dan sebagainya, ini semua takkan pernah sukses. Saya ingatkan, belilah emas, emas akan terus naik. Dan terbukti sekarang. Bagaimana kira-kira emas ke depan? Demi Allah akan jauh lebih gede, sehingga harta uang kertas ini nggak ada harganya. Bapak kalau ada uang sekarang disimpan di bank, Bapak akan merugi. Tarik dana itu, belilah emas. Kita ada gaji simpanan, daripada disimpan dalam bentuk uang, lebih bagus belikan emas. Ibu ada simpanan apa, Bu? Belilah emas. 1 kilo, 2 kilo, cukuplah simpanan. Mental-mental orang miskin kayak ini nih. Dibilang 1 kilo, 2 kilo pada ketawa. Tak apa-apa. Ada duit, ada simpanan, belilah emas. 1 koin, 2 koin, 1 gram, 2 gram, silakan. Emas bentuk batangan, emas berbentuk perhiasan, atau koin dinar, silakan, belilah. Kita sebentar lagi sama-sama akan menyaksikan yang punya pegangan emas akan memiliki kemampuan bertahan lebih lama. Dan yang tidak memiliki pegangan emas, daya tahannya sangat terbatas. Semoga ibu-ibu yang suka nabung-nabung, kalau yang ada yang masih ditabung ya, alihkan cepat dengan emas. Bapak-bapak juga demikian. Kalau bapak punya aset-aset, sebaiknya aset-aset itu sekarang diemaskan. Itu lebih aman dan lebih selamat. Semoga bermanfaat. Nah, kita kembali kepada topik kita kaum muslimin. Melihat kondisi ke depan, kita sekarang sedang menyalip dengan kecepatan yang Allah kehendaki. Islam dan kaum muslimin menjadi perhatian dunia. Kenapa ya orang Islam kok sulit kena virus corona? Tapi maaf Ustadz, bukankah Uni Emirat Arab sudah kena pula di sana? Bukankah Oman sekarang ini sudah mengerikan juga virus corona? Bukankah Iran apalagi? Jawaban saya, mereka sendiri membuka pintu itu. Oman sudah menjadi kota wisata. Bahrain sudah menjadi kota negara wisata dunia. Apapun jenis maksiat mereka buat di sana. Apalagi Uni Emirat Arab. Jangan tanya tentang Dubai. Teksasnya Timur Tengah itu adalah Dubai. Jangan tanya itu, Pak. Arab Saudi sejak 2016 di tangan putra mahkota sudah dirubah menjadi negara sekuler. Pintu-pintu maksiat dibuka lebar-lebar. Betul tidak? Mereka yang membuka pintu-pintu maksiat itu, mereka halalkan apa yang sebelumnya haram. Dan satu persatu secara Islam mereka pijak-pijak, mereka injak-injak, sehingga sebentar lagi coba lihat Pak, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika tawaf sudah sedikit orang-orang yang datang karena dihalangi orang untuk masuk. Yang terjadi apa? Bapak pernah main gasing? Pernah main gasing? Bagaimana gasing itu ketika putarannya masih sangat kuat? Gasing itu stabil apa tidak?
Tapi ketika dia melambat dan semakin melemah, apa yang terjadi dengan gasing tersebut? Dia goyang, semakin goyang dan semakin kencang dan semakin kuat getaran goyangnya. Betul tidak? Dia bisa oleng ke kiri ke kanan. Ini yang terjadi, Pak. Bumi ini bergantung kepada energi langit yang bersambung dengan bumi, dan itu hanya dihasilkan dari putaran tawaf orang-orang beriman yang mengelilingi Ka'bah. Ketika orang-orang beriman mengelilingi Ka'bah dikurangi jumlahnya masuk, yang terjadi adalah sedikit sekali orang yang akan tawaf. Dan ini berbahaya untuk bumi, Pak. Maka Rasul mengatakan di akhir zaman, di tengah-tengah kekacauan di muka bumi, Makkah, Madinah dan negeri sekitarnya akan gempa, Gempa itu kan goncangan tadi, Pak, karena melemah. Sumber energi positif yang akan menghalau segala kejahatan, energi negatif itu tertahan karena orang-orang dilarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akhirnya tertahan. Sementara maksiat dibuka lebar-lebar di Mekah, Madinah dan sekitarnya, maka tak seimbang lagi, terjadilah gempa-gempa. Nabi berkata, Imam Mahdi muncul nanti ketika maksiat terbuka pintunya di Mekah, Madinah dan sekitarnya, dan saat itu gempa-gempa terjadi. Di tengah-tengah itulah Al-Mahdi nanti akan dibaiat. Merinding, Pak, kalau kita ikuti ini semua. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah kepada Muadz bin Jabal? Rasulullah berkata, syarat akhir zaman itu nanti adalah Baitul Maqdis kembali dijajah oleh musuh Allah dan musuh kita. Ternyata pelaku penjajahan Baitul Maqdis kita sekarang ini adalah si Donald Bebek. Dia pelakunya, dia mewujudkan hadis itu. Kita geram dan marah, kita sangat murka, dan kita sangat tidak terima. Tapi ingat hadis itu, kita akhirnya tersenyum, walaupun senyum itu sangat pahit. Kita tersenyum, yes, berarti inilah dia masa yang dikatakan Nabi. Setelah mereka menguasai Baitul Maqdis dengan cara-cara yang kotor ini, maka yang terjadi apa? Rasul mengatakan Baitul Maqdis nanti akan dimerdekakan, akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terkuat yang berdatangan dari seluruh penjuru bumi. Mereka punya ciri-ciri khas. Mereka adalah para ahli ibadah, para ahli ilmu yang memiliki akhlak yang mulia, dan mereka punya cara tempur yang tidak pernah luntur, dan tidak ada satupun kekuatan di bumi bisa mengalahkan mereka. Saya lihat ini adalah para mujahidin yang ada sekarang di Timur Tengah, dan yang tak pernah terkalahkan itu adalah mujahidin Emirat Islamiyah Taliban yang ada di Afghanistan. Dua negara superpower dunia ditumbangkan oleh mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Pertama, Uni Soviet, hancur berkeping-keping, Pak. Lalu Amerika merasa sudah tidak ada lagi pesaingnya. Amerika ajak seluruh sekutu-sekutunya kroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban, termasuk dengan pemerintah bonekanya yang ada di Afghanistan. Gulung tikar seluruhnya, Pak. Satu persatu lari terbirik-birik sambil terkentut-kentut. Inggris lari, Prancis lari, Belanda lari, Jerman lari, semuanya menyerah, tak sanggup melawan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Kemudian terakhir 2019 kemarin, di bulan Agustus September, dengan resmi dalam keadaan hina, Amerika mundur dan menarik semua kekuatan dan militernya yang ada di Afghanistan. Lalu boneka buatan Amerika mau ngapain lagi? Emirat Islamiyah Taliban dengan resmi mengumumkan berdirinya Emirat Islamiyah Taliban yang resmi menjalankan syariat Islam 100%. Dengan gagah dia berjalan ke muka bumi ini. Apa iki? Oh, ya ini saya setuju. Ustadz, mohon motivasi jemaah untuk berimpak ke program Lazismu. Oh, ya, saya setuju. Nanti saya motivasi. Lazismu ini lembaga amil zakat, infak, sadaqah Muhammadiyah yang ada di sini. Lazismu termasuk lembaga amanah yang qualified, yang transparan, yang dapat dipercaya, dan ini sebagai salah satu penyaluran jama'i daripada umat yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Utara ini. Salurkan ke sana, nilai pahala yang kita dapatkan nilai jamaah, Pak. Dibandingkan Bapak salurkan sendiri, nilai yang Bapak dapat sama dengan sholat Pak sendirian, Bapak menyalurkannya, dapat pahalanya sendirian. Tapi ketika berjamaah, sholatnya dapat nilainya nilai jamaah. Demikian juga berinfak, berwakaf dan sedekah. Jadi tempatnya di masjid ini sudah ada lokasinya, kantornya juga sudah ada, tinggal datangi, maka sudah bisa kita menyalurkan infak, wakaf, sedekah kita. Demikian ya. Berarti titipan ini sudah tersalurkan?
Sudah saya sampaikan? Oke, sekarang sampai di mana kita tadi? Taliban. Antum bangga nggak dengar Taliban ini? Bangga tidak? Tidak ada satupun negara di bumi ini yang berani mengatakan Taliban itu teroris sekarang. Nggak ada lagi yang berani. Kenapa? Bapak yang menuduh teroris itu, yang paling merasa jumawa, sudah keok oleh Emirat Islamiyah Taliban. Keok sejati, Pak. Memang bertarung habis mereka, keok. Dikeroyok rame-rame juga kalah semuanya. Dan sekarang mereka mundur. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mempersiapkan pertempuran yang dahsyat. Dan sekarang India cari gara-gara. Padahal India itu dekat dengan Afghan. Biar ngerasa dia seberapa sih kemampuan, sedangkan Amerika saja keok. India seberapa kekuatannya? Lihat aja nanti yang terjadi. Pertempuran antara Muslimin dengan India pasti terjadi dalam hadis sahih tadi. Dan Islam akan menang. Allahu Akbar. Jangan jadi gara-gara. Kemarin waktu Emirat Islamiyah mengumumkan bahwa telah berdiri secara merdeka di jure de facto, ya, dengan menjalankan secara Islam secara utuh. Apa salah satu program Emirat Islamiyah Taliban? Mempersiapkan pasukan khusus untuk diberangkatkan ke Syam, bergabung nanti dengan seluruh kekuatan-kekuatan militer yang ada di Suria, di Palestina, dan akan memerdekakan Baitul Maqdis. Demi Allah, inilah yang akan terjadi nanti. Saya bersumpah dan bersaksi di depan Allah dengan hadis yang sahih ini, Baitul Maqdis tak lama lagi akan Allah merdekakan di tangan orang-orang terbaik di muka bumi ini. Takbir. Lalu apa kata Rasulullah dari hadis sahih Muslim? Ini kebangkitan yang tak terelakkan, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis, Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, nanti di Palestina, pusatnya di Baitul Maqdis, diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah, yang bala tentaranya adalah tentara-tentara Islam yang telah bertempur selama berabad-abad dan mereka tidak pernah terkalahkan. Mereka lah yang akan mengokohkan basis khilafah Islamiyah akhir zaman ini. Umranul Yathrib, Umranu Maqdis. Saat itu Baitul Maqdis lah negeri yang teraman, negeri yang terkokoh, negeri yang terkuat, yang tidak ada orang berani macam-macam di dalamnya. Sementara kondisi saat itu bersamaan terjadi dengan Madinah. Kharabu. Kharab itu adalah hancurnya, babak belurnya, ya, kacaunya, chaosnya Madinah Al-Munawwarah. Allah, setenang apa Madinah sekarang, itu akan chaos nanti. Ini pasti juga agenda akhir zaman yang mutlak akan terjadi. Nah, sekarang sudah kita lihat bagaimana kondisi sekarang di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, Pak. Bagaimana persiapan-persiapan, Masya Allah. Dan Irak dan India cari gara-gara dia. Alhamdulillah. Saya katakan Alhamdulillah. Berarti ini pintu-pintunya di depan hidung kita, di depan masa kita terjadinya. Kita menyaksikan. Sebaiknya jangan jadi penonton, ya. Persiapkan diri antum. Persiapkan diri antum. Ini akan melebar, Pak, sampai ke Indonesia. Kamu akan berperang melawan orang-orang sipit, hidungnya pesek-pesek. Dan Allah akan menangkan kamu. Yang terbunuh di antara kamu akan syahid dan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi persiapkan diri, persiapkan diri. Kita tidak tahu macam mana Allah mengirim kita nanti. Allah Maha Adil, Pak. Di akhir zaman ini Allah bukakan pintu surga tanpa hisab bagi orang-orang yang memburunya, yang mengejarnya. Maka pantaskan diri kita, wahai para lelaki yang muda-muda, pantaskan diri antum, ya. Kalau antum masih merokok selama ini, katakan ini rokok bisa nggak menghalangi saya untuk menjadi orang yang pantas. Rata-rata orang perokok larinya 300 meter 1 kilo itu insya Allah pingsan. Ustaz, saya kuat Ustaz. Ya baguslah, saya nggak mau meninggalkan rokok Ustaz, terserah anda. Yang pasti adalah apakah kira-kira orang yang membakar-bakar duitnya, melakukan hal yang mubazir, kemudian mereka menolong usaha musuh-musuh Allah dengan membeli dagangan-dagangan mereka. Orang macam antum itu layak terpilih? Itu aja jadi pertanyaannya. Ustaz, bagaimana untuk kami betul-betul pasti Ustaz agar menjadi salah satu di antara pemenang dan pejuang di akhir zaman? Jawabannya adalah antum pastikan dulu firman Allah surah Al-Maidah jalan di diri antum. Apa firman Allah surah Al-Maidah? Firman Allah dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Kuffu aydiyakum ma'anil qital.
Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan kita sebelum ada komando, sebelum ada aba-aba dan instruksi dari ulil amri kita, dari ulama-ulama rabbani kita, tugas kita semua adalah menurut ayat ini, tegakkan salat berjamaah dimanapun saja kamu berada. Ini tugas. Dan kalau saya menambahkan dengan hadis Nabi, berjamaahnya bukan sembarangan berjamaah. Berjamaahnya memenuhi syarat 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Di mana orang sudah qomat, kita sudah ada di barisan. Imam ketika angkat tangan, saf rapat dan lurus, kita sudah melihat kepada imam. Kita berdiri di belakang melihat kepada imam. Ketika imam angkat tangannya, Allahu Akbar. Saat imam angkat tangan, kita melihat imam angkat tangan. Setelah itu baru kita Allahu Akbar. Ini yang dimaksud dengan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan itu selama 40 hari dan tak boleh putus. Kalau satu sholat saja putus, ulang balik mulai dari awal besoknya. Gitu caranya. Dan lakukan itu 40 hari. Kalau 40 hari sudah kita lakukan, luar biasa piala yang Allah siapkan untuk orang yang lulus itu. Apa pialanya? Dua hal. Dua hal piala ini langsung Allah yang kasih. Allah yang bagi, Allah yang beri janji, dan Allah pasti menepati. Dan ini bukan piala presiden, ini bukan piala gubernur, ini bukan piala Ustaz Zul, tapi piala Allah langsung. Berarti urusan kita langsung dengan Allah, dan Allah nggak bisa dibohong-bohongi. Piala yang pertama adalah sampai mati orang bersangkutan tidak akan pernah punya sifat munafik, dan dia tidak akan pernah jadi orang munafik sampai dia mati. Di akhirat dia tidak akan pernah merasakan neraka walau satu detik. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa ini piala. Berlombalah anda wahai para lelaki. Solat 40 hari 40 malam. Setelah itu Ustaz, bagaimana kalau kami meninggalkan solat terlambat-lambat dan masbuk? Takkan pernah terjadi. Kenapa demikian? Ngaji aja orang di masjid, dada anda sudah bergetar itu. Anda sudah rindu untuk mengejar masjid. Itu buah daripada perjuangan lulus 40 hari 40 malam itu. Maka ini tugas kita semua. Siapapun kita, kejar berjamaah ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kejar berjamaah di masjid. Ngaji orang, kita udah tinggalkan aktivitas kita. Orang azan, kita udah di masjid, kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat salat sunat qabliyah, dan nanti kita bersama dengan imam, lalu kita sempat zikir yang sempurna, lalu berdoa, lalu salat sunat ba'diyah. Lakukan itu selama 40 hari. Bapak dan kita semua akan dipantaskan oleh Allah menjadi pejuang-pejuang yang sukses di akhir zaman ini. Dan nanti setelah itu Bapak akan merasakan ringan untuk tahajud, ringan untuk duha, ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Lalu berikutnya wa'atuz zakah. Orang-orang yang sudah memiliki kapasitas berzakat, keluarkan zakatnya. Yang belum memiliki kapasitas untuk berzakat, keluarkan infak sedekahnya. Jadi di samping sholat, rajinlah bersedekah, kuatlah berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang ini, akhir-akhir ini saya yakin Bapak Ibu merasa heran, kok di mana-mana setiap ada acara keagamaan pasti ada penggalangan dana ya, betul tidak? Betul tidak? Kadang-kadang orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, jijik dia tuh. Allah, ujung-ujungnya penggalangan dana tuh. Ujung-ujungnya penggalangan dana. Apalagi judul flyernya adalah siapkan infak terbaik. Udahlah, nak saya datang sini. Itu memang cara Allah di akhir zaman ini. Karena ternyata paket yang membuat kita sangat kuat, lahir batin kita, mentalitas kita, dan kejiwaan kita, fisik kita, paketnya adalah disiplinlah sholat berjamaah dan kuatlah berinfak bersedekah. Walaupun keadaan sulit ekonomi kita, walaupun keadaan sempit, berapa kita mampu. Setiap ada penggalangan dana, kita harus paling di depan. Walaupun kita hanya memberi seberapa kita sanggup. Kalau orang kaya hanya sanggup memberi 10 sak semen, menurut Allah itu sudah pilih itu. Sudah bakhil. Tapi orang miskin, dia tak sanggup 10 sak semen. Dia hanya sanggup setengah sak semen. Itu pun menurut Allah sudah sangat besar nilainya. Rutinkan terus, rutinkan terus. Ada penggalangan dana untuk Palestina, terjun. Ada penggalangan dana untuk Rohingya, ikut. Ada penggalangan dana untuk bencana Ambon, ikut. Ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk mengirim dai-dai ke pelosok. Ada penggalangan dana untuk yatim piatu, ada penggalangan dana untuk dan segala macamnya. Ikut. Ikut. Jangan sampai nama kita tidak tertulis di situ. Jadi dua ini bersamaan ya. Salat berjamaah 5 waktu di masjid dan kuat berinfak, bersedekah, berwakaf. Lakukan itu Pak. Ini penguat jiwa di akhir zaman. Ini pelindung dan
pembenteng kita yang paling sempurna. Datang pun ke medan ini, semoga Allah lindungi kita. Virus corona menyebar di mana-mana. Bapak Ibu, insya Allah dalam garansi Allah. Dalam garansi Allah. Antara solat kepada solat dikerjakan dengan benar dan tepat, apalagi solatnya awal waktu bersama dengan imam, tak ketinggalan takbiratul ihram. Sehebat apapun virus corona, Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami yang ibu-ibu bagaimana Ustaz? Kami kan tidak wajib berjamaah ke masjid. Lalu bagaimana kami Ustaz? Jawaban untuk ibu-ibu, satu, betul, ibu solatnya di rumah lebih utama daripada ke masjid. Tapi kalau ibu pergi genjar ke masjid nggak apa-apa. Bagi ibu, ganti sholat berjamaah di masjid adalah on time di rumah. Apa namanya Bu? On time di rumah. Ulangi. On time. Tepat waktu, itu maksudnya. Hayya 'alas shalah. Kumandang azan di masjid, ibu sudah di atas sajadah, Bu. Gitu yang dimaksud ya. Kegiatan ibu yang lain dipending dulu. Pending dulu semuanya. Mau masak atau sedang masak, matikan dulu kompornya. Sedang ribut anak-anak, kondisikan anak-anaknya. Ini 10 menit lagi mau azan ini. Kondisikan dulu anak-anaknya. Apapun yang bisa mengganggu, semuanya dikondisikan dulu. Sehingga ketika azan, ibu sudah di atas sejadah. Ibu sudah sempat sholat sunat qabliyah. Dan ibu sudah melaksanakan sholat sunat wudhu sebelumnya. Lalu ibu sholat tepat waktu. Kalau ibu mau ke masjid, nggak boleh dilarang, kata Rasulullah. La tamnawi ma'allahi masajid Allah. Jangan kamu larang para ibu-ibu yang ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan dihalangi. Biarkan mereka pergi. Wa sholatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Tapi mereka sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oke? Ini amalan kita. Masya Allah Pak. Tertarik tidak Bapak Ibu? Tidak pernah jadi munafik sampai mati. Tertarik tidak? Tapi ini urusannya kejujurannya dengan Allah lah ya. Kalau merasa kita, ya Allah, saya udah 15 hari disiplin, tapi hari ini asar saya masbuk 1 rakaat. Ya Allah, berarti besok mulai lagi. Hamba mulai besok, ya Allah, memulai lagi. Hamba janji, ya Allah, hamba tak akan terlambat lagi. Tiba-tiba pas hari ke-37 umpamanya, nggak sempat takbiratul ihram bersama imam. Nggak sempat. Pas imam sudah Allahu Akbar, kita baru nyampe di pintu. Ya, berarti nggak bersama dengan imam takbiratul ihram. Berarti ulang balik besok 1 lagi. Dan itu dilakukan dengan ikhlas. Kan nggak ada kerugiannya kita melakukannya, betul tidak? Ketika Bapak sudah lulus 40 hari, maka ketika itu dijamin Bapak akan menjadi pencinta sholat sejati di mana saja Bapak Ibu berada. Dan Bapak akan memiliki jiwa yang kuat. Ketika terjadi panggilan jihad, Bapak orang yang paling di depan. Allah berikan kekuatan yang tak pernah Bapak bayangkan ada pada diri Bapak. Walaupun kita kecil, badan kita kurus ya, tapi pada hari hanya Bapak memiliki kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barokah salat 40 hari 40 malam. Saya sarankan bagi yang punya pesantren, siapa tahu ada yang punya pesantren ya, bukalah program salat, program pesantren 40 hari. Di mana nanti anak-anak yang tamat SMP mau ke SMA, sebelum mereka masuk SMA, masukkan mereka dulu ke pesantren 40 hari ini. Ikuti program sholat berjamaah 40 hari 40 malam. Begitu juga yang dari SMA mau kuliah, masukkan mereka dulu ke program pesantren 40 hari. Yang kuliah mau bekerja, masuk dulu ke program pesantren 40 hari supaya dia tidak menjadi munafik. Ini akhir zaman Pak. Akhir zaman, supaya dia tidak menjadi munafik, dia pastikan dirinya sudah melaksanakan program ini agar dia menjadi pencinta sholat. Dan orang kalau sudah begitu Pak, semua sifat munafik tidak akan ada pada dirinya. Suka bohong, suka dusta, suka maling, suka berpura-pura, suka bergaya, semuanya hilang. Dia akan menjadi orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang kuat. Ini yang terjadi Pak, ini buah daripada sholat 40 hari 40 malam. Jadi jangan main-main ya. Orang munafik itu sangat takut mati, sangat takut menempuh resiko. Sementara itu sudah Allah hilangkan, sehingga ketika ada panggilan jihad, kita paling di depan. Kita paling di depan. Kita sudah tidak takut apa-apa lagi. Kita rindu dengan Allah, kita rindu dengan surga Allah. Ketika panggilan itu datang, Allah sudah siapkan mental kita dan nyali kita. Beda kalau orang munafik Pak, selalu mereka cari alasan untuk nggak ikut. Salat 40 hari kuncinya. Jadi nggak usah lah sekarang latihan fisik, pegang jeep. Ya. Kemudian nggak usah itu dulu, sholat dulu tertibkan. Coba dengar itu ayat, wa aqimus shalah,
Jagalah sholat kalian secara berjamaah. Dan itu perintah Allah. Itu dululah. Jangan terlalu banyak teori. Pakai latihan kungfu, wing chun, apa segala macamnya. Nantilah itu. Silakan kalau mau latihan fisik, bagus. Tapi sholatnya, disiplinnya nomor 1. Pokoknya 10 menit menjelang azan kita udah menuju masjid. Udah selesai itu Pak, aman kita. Kalau itu prinsip kita. Lillahi ta'ala. Jangan, bukan untuk berbangga-bangga ya. Karena si orang munafik, sholat itu kalaupun dia sholat, pasti dia akan umumkan pada orang lain. Oi, aku udah selesai 40 hari. Jelas orang munafik, gagal total niatnya itu, sudah nggak benar. Niatnya lillahi ta'ala, dia nggak mau umumkan. Kalau terjadi dia lulus, dia akan sujud syukur kepada Allah. Dan setelah itu dia akan menjadi orang yang sangat-sangat super disiplin. Super amanah, super jujur, dan super tangguh Pak. Ya, sholat 40 hari 40 malam. Yang mau pensiun, saran saya juga demikian Pak. Sebelum saya pensiun, atau nanti program pertama saya setelah selepas pensiun, saya masuk pesantren 40 hari. Kerjaan kita ngapain di pesantren 40 hari itu? Kerjaan kita, 1, memastikan sholat 40 hari kita selalu bersama imam, dan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Dan kita dikawal, dikomando oleh sang mudabbirnya ya. Yang kedua, apabila bacaan Quran kita selama ini nggak bagus, saatnya kita memperbaiki bacaan Quran kita selama pesantren 40 hari itu. Apabila bacaan Quran kita sudah bagus, maka saatnya kita menambah hafalan Quran kita. Apabila kita sudah punya hafalan, perkuat hafalan itu dan kemudian tambah lagi hafalan yang baru. Apabila kita buta tentang masalah fikih dan sebagainya, saatnya kita belajar dan mendapatkan training ya, seminar demi seminar, judul-judul fikih yang ada. Sehingga bertambah ilmu kita dalam 40 hari. Ini namanya pesantren 40 hari. Nah ini saya lakukan sekarang di pesantren saya Pak. Alhamdulillah, santri-santri kami yang kecil-kecil itu, yang tingkat SMP itu, Masya Allah. Sebelumnya saya masih rutin melihat jamaah-jamaah apa tuh, santri-santri kami, ada yang telat 1 rakaat, ada masih. Sekarang ini Allah saja yang kami puji dan kami syukuri, ketika ide ini mencuat ke permukaan dan saya wujudkan Pak. Orang belum azan lagi, kadang-kadang orang antara azan udah dalam masjid semuanya, santri, semua guru-guru juga sudah dalam masjid. Mereka semuanya pada berlomba-lomba. Ada yang dengan jujur mengatakan lemes dia terduduk, udah 5 hari saya disiplin, hari ini saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, berarti besok saya ulang lagi dari awal ya. Dengan jujur, kejujuran itu muncul anak kecil-kecil Pak, tingkat SMP sudah tumbuh kesadaran mereka, mereka tidak boleh main-main untuk memburu sholat. Ini sudah bekal yang sangat utama. Saya berharap sampai pesantren dan kita semua lakukanlah hal yang sama. Dan ini tawaran Rasulullah loh ya. Pemberi pialanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang akan terjadi pada kita apa? Yang paling keren itu adalah di dunia tidak pernah menjadi orang munafik sampai mati, di akhirat tidak akan masuk neraka. Berarti kita dijamin masuk surga. Apa yang lebih hebat daripada ini? Maka jangan katakan saya nggak bisa. Jangan katakan Anda sombong. Minta maaf ya, Anda sombong kalau Anda berani mengatakan saya tidak bisa. Masuk surga masa nggak minat? Minat Ustaz. Lalu kenapa Anda tak bisa hanya sekedar mengerjakan sholat 50 hari? Maka ini jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakan saya suka, saya mau, saya pasti bisa. Bismillah, mulai begitu. Lalu infak sedekahnya kuatkanlah. Walaupun penghasilan kita satu hari itu hanya 10.000, 15.000, 1.000 minimal. Setiap hari berinfaklah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, menyongsong kemenangan itu nggak banyak-banyak teorinya. Bagi saya 2 ini yang harus kita maksimalkan dulu, kerjakan ya. Maka masjid-masjid di mana-mana kalau ini hidup penuh tuh 5 waktu Pak. Masjid Al-Jihad ini bisa-bisa insya Allah penuh sampai keluar kalau ini dihidupkan oleh orang-orang kembali Pak. Dan setelah itu jangan pikir ada yang bisa mengalahkan Islam. Seperti kata Yahudi, kalau sholat 5 waktunya orang Islam sudah seperti Jumatan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan negeri itu. Makanya sekarang ya, imbauan saya nggak macam-macam. Ayo semuanya kita latihan menembak, kita latihan. Nggak, itu imbauan saya sekarang. Imbauan saya adalah ayo sholat berjamaah di masjid. Kejar masjid. Pastikan kita sudah di masjid sebelum orang azan. Pastikan kita adalah ahlul masjid. Idza ra'aita rajulan aktsara khutah lil masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat orang-orang sudah memperbanyak langkah kakinya menuju masjid, fashhadu lahu bil iman. Kalian boleh bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini kota untuk jalan sekarang. Jalan.
Ini yang dimaksud tadi, jalan sekarang. Soalnya setelah ini akan ada lagi agenda dari saya. Ini sekarang agenda Lazis. Jalan, kaum muslimin, jangan buat gemetar tangan kita memegang dompet kita. Ya, jangan takut yang kita pergikan tidak akan hilang. Dia akan kembali 10 kali lipat. Jadi yang kita pergikan ini untuk memanggil kawan-kawannya. Maka pergikanlah. Makin banyak kita datangkan, 100.000 yang datang 1 juta. Matematikanya dengan Allah begitu. Ini garansi Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berikan 10.000, yang akan datang adalah 100.000. Berimanlah kita dengan Allah, ya. Maka jangan ragu-ragu. Ini untuk lazismu. Setelah itu menjelang kita doa nanti, saya juga akan mengajak kita dan menghimbau kita semua untuk saat ini, alhamdulillah, selepas acara pembukaan gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kita di Payakumbuh, Sumatera Barat dengan Ustadz Abdul Somad, di YouTube ada melihat nggak? Maka setelah itu gedung kita ini dipadati oleh anak-anak lelaki kita yang pergi belajar ke sana. Sekarang masjid kita yang 10 kali 12 sudah membludak Pak, meluap sampai keluar. Anak-anak sampai dan jemaah sudah sampai ke tanah perginya. Jadi saya punya program akan memperluas kembali masjid kita, dan ini akan saya imbau kaum muslimin, ayo sama-sama kita bangun masjid, ya, rumah Allah di sana. Dan sekarang yang jalan adalah untuk lazismu, dan ini juga kepentingan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu. Ustaz, kebanyakan ini penggalangan dana siang ini. Enggak apa-apa. Tidak akan ada yang merugi insyaallah taala. Wong nabungnya untuk diri kita sendiri kok. Lanjut. Sambil kita melanjutkan, kalau ada pertanyaan silakan saya beri waktu untuk 10 menit kalau ada yang mau bertanya. Jika ada yang mau bertanya melalui tulisan, itu lebih saya utamakan untuk menjawabnya. Bismillah. Baik, belum ada pertanyaan ya. Lihat kembali ke papan tulis. 1, 2, 3, Islam memimpin dunia. Dan nanti tanda fase kelima, ini fase penutup. Di sini kata Rasulullah, fase kelima, Islam akan kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah. Dan Allah telah umumkan hal ini dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Baik, pada masa ini kata Rasulullah, Islam akan total memimpin dan menguasai seluruh dunia 100%. Pada masa ini dunia bagaikan surga. Ini masa-masa aman. Semua keributan yang memuncak di penghujung fase keempat hilang sehilang-hilangnya di fase kelima. Alangkah indahnya fase kelima ini. Bahkan hewan-hewan dan bintang-bintang buas pun seluruhnya Allah jinakkan. Berjumpa dengan manusia seluruhnya seperti sudah menjadi binatang yang lama dipelihara dan jinak. Binatang-binatang paling berbisa pun akan jinak kepada manusia dan bisanya diangkat oleh Allah. Dan harta kekayaan di muka bumi akan ditumpahkan ke permukaan bumi, sehingga tidak ada satupun orang yang miskin pada fase saat ini. Amalan infak, wakaf, sedekah, apalagi zakat sudah ditolak oleh siapapun orang di muka bumi. Penjara-penjara kosong, rumah-rumah sakit tidak laku, orang Allah sehatkan semua. Penjahat-penjahat pada diri baik. Pilihan ketika itu masuk Islam atau tetap bertahan tanpa Islam dalam keadaan damai. Betul-betul aman Pak, tidak ada orang yang berkelahi dan bertumpah darah di sini. Ini yang kita rindukan. Dan sekarang orang-orang yang nggak ngerti agama takut nggak karu-karuan dengan khilafah Islam ini. Padahal ini sesuatu yang teramat sangat ideal dalam kehidupan dunia. Orang kaya semua, nggak ada penyakit. Abang nggak mau kayak gitu. Penjara-penjara kosong karena orang jahat udah bosan jadi orang jahat. Kaum muslimin kami muliakan, tapi kita hidup sekarang di sini. Nah, jembatan menuju kemari telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jembatannya adalah wujudkan diri kalian menjadi mukmin haqqan di akhir zaman. Jadi nggak banyak teori lah. Nabi ternyata tidak banyak teori. Jadikan diri kita orang beriman, muslim kita muslim kafah. Rapatkan barisan kita dan berjuanglah semampu. Jangan bayangkan kita nggak punya teknologi militer untuk mengalahkan. Kita lihat Afghanistan, militer apa yang mereka miliki? Maaf, lihat Emirat Islamiyah Taliban, militer apa yang mereka punya?
Kendaraan senjata apa yang mereka punya? Apa mereka punya drone? Apa mereka punya pesawat tempur? Tapi kok bisa mereka mengalahkan dua raksasa dunia? Betul tidak? Jadi kemenangan itu bukan di tangan manusia. Inna nasra biyadillah. Kemenangan itu dari tangan Allah, bukan faktor tenaga, bukan faktor jumlah, bukan faktor militer, bukan faktor teknologi tempur, bukan. Tetapi kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sosok manusianya mukmin haqqan. Itu yang paling penting, Pak. Mukmin haqqan, Allah akan turunkan para malaikat yang tak terkalahkan dan tak bisa mati. Bagi Allah itu sangat gampang, sangat gampang. Dan ini berulang-ulang terjadi dan berulang-ulang terjadi. Di akhir zaman ini, fase keempat menuju fase kelima, loncatannya adalah diisi oleh orang beriman yang imannya hak, diisi oleh orang Islam yang Islamnya kafah. Maka wahai saudara-saudaraku, siapapun kita di akhir zaman ini, berjanjilah, bertekadlah, saya dan sekeluarga ingin menjadi muslim kafah. Ini sudah akhir zaman, saya tidak boleh tanggung-tanggung lagi beragama, mestinya begitu. Keluarga saya, anak saya, istri saya harus menjadi keluarga Al-Quran. Maka satu keluarga memperbaiki cara baca Quran, mulai menghafal Al-Quran, dan mulai memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Satu keluarga dan diri kita mulai merapat ke masjid-masjid, rapat dengan ahli-ahli ilmu yang lurus-lurus, dan rajin ke majelis-majelis taklim dan sebagainya. Rapatkan diri dengan agama. Pemenangnya di akhir zaman adalah, ya, terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada COVID-19 tadi, atau novel corona baru yang membuat dunia serba ketakutan saat ini. Saya sampaikan pada kita semua, dan ini ada dimasukkan ke YouTube nanti kan, sampaikan, sebarluaskan kemana-mana. Umat Islam haram takut. Umat Islam haram takut. Allah berfirman, la takhafu. Kamu tidak boleh takut. Takut itu membuat lemah tubuh kita. Makin kita takut, makin lemah imun kita. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita jalankan perintah Allah, tidak ada alasan untuk kita takut. Walaupun begitu, antisipasi wajib. Kalau memang sudah diumumkan di Medan, Sumatera Utara sudah banyak COVID-19 umpamanya kan, maka kita pakailah masker. Tapi kita yakin bukan masker akan melindungi kita. Cuma pakai saja masker standar untuk yang sudah diarahkan oleh rumah sakit, pakai. Tapi jangan pernah kita yakini maskerlah pelindung kita, ya. Harus ya, jalankan saja. Tetapi jangan kita yakin itu yang akan menjaga kita. Yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Dan satu lagi, silk gaib atau imun dari langit yang paling sempurna menjaga kita adalah kedekatan kita kepada Allah tanpa maksiat. Inilah dia silk gaib itu. Bapak ingat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Yang punya Al-Quran di tangannya buka. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Di situ Allah mengatakan tentang muaqibat. Walahu muaqibat. Di situ disebutkan oleh Allah muaqibat. Apa itu artinya muaqibat? Allah turunkan untuk setiap hambanya yang beriman malaikat-malaikat penjaga dan pelindung dari langit. Turun di depan kita, satu berdiri. Turun di belakang kita, satu berdiri, membentengi dan menjaga kita dari segala kejahatan apapun. Kejahatan virus, kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan dukun, kejahatan manusia, kejahatan dan bahkan keburukan alam. Allah akan jagakan kita melalui muaqibat ini. Syaratnya adalah selama muaqibat telah Allah turunkan kepada kita, jangan buat muaqibat ini lari meninggalkan kita. Kapan muaqibatnya lari? Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat, nama malaikat itu muaqibat ya. Malaikat ini dengan cepat meninggalkan kita kembali. Secepat dia datang, secepat itu dia akan kembali meninggalkan kita. Umpama kita sudah baca zikir pagi-pagi tadi, selepas salat subuh, sebelum matahari terbit kita baca zikir. Zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari 100 kali sampai petang hari nanti, apapun jenis kejahatan yang lahir dan batin dari langit dari bumi tidak akan tembus kepada orang ini. Lalu siapa yang membacanya di petang hari menjelang maghrib
dia baca lagi 100 kali. Apapun kejahatan dan keburukan yang dari langit, dari bumi, dari malam itu sampai besok pagi, tak akan bisa kena kepada orang ini. Dahsyat sekali itu Pak, baca la ilaha illallah. Tapi setelah kita baca, ternyata Allah sudah turunkan pelindung kepada kita. Muakibat, ternyata kita pergi ke airport, mata kita melotot melihat ada paha yang tersingkap. Maka muakibat ini kembali meninggalkan kita, dan kita kosong tanpa perlindungan. Camkan itu baik-baik. Apalagi ada setan gepeng. Mana setan gepeng? Tutup pinjam. Ya, kita sudah baca zikir tadi, kita sudah baca doa perlindungan, ternyata melalui setan gepeng kita hancurkan silk gaib tersebut, perlindungan gaib itu, dengan melihat yang haram untuk kita lihat. Maka perlindungan itu pun menjadi hilang. Jangan salahkan, saya kan sudah sholat. Kenapa kamu hancurkan benteng yang ditimbulkan oleh sholat itu dengan maksiat yang kamu buat? Syaratnya jangan bermaksiat. Inilah dia imun sejati dari langit yang Allah turunkan ke bumi, yaitu para pelindung-pelindung dari kalangan malaikat yang tak terkalahkan. Jangan bermaksiat. Ketika kita menipu orang di pasar, Pak, berapa nih Pak? 450.000. Pak, bisa nggak 375 saja? Saya aja beli 400.000. Padahal dia beli cuma 350, udah bohong dia Pak. Maka silk itu pun hilang. Awas, ada maksiat apa Bapak lakukan sehari itu, silk tadi hilang. Pelindung tadi yang membentengi kita segala kejahatan apapun hilang. Jangan bermaksiat. Kalau begitu harus amalkan sunnah. Merapatlah kepada Allah, jangan bermaksiat. Salat kita zuhur ke asar bagus, tapi di antara salat mungkin kita pergi ke pasar. Kita lihat ada makanan orang terjatuh, ada buah-buahan orang terjatuh, kita anggap nggak ada yang punya, kita sambar dan kita makan. Harusnya kan kita tinggalkan saja Pak, jangan diambil. Harusnya kan begitu. Atau diumumkan, ini siapa yang punya ya, ini ada anggur, ini ada satu plastik anggur jatuh di jalan. Diumumkan dulu, ada yang punya, kalau nggak ada, udah tinggalkan saja. Kalau ada kasihkan. Tapi kalau kita makan Pak tanpa diumumkan, kita dianggap sudah melakukan memakan luqatah namanya, dan ini akan menyebabkan pelindung kita hilang sampai sebegitunya ya. Ini setan gepeng ini benar-benar sumber virus yang mematikan di akhir zaman. Ke depan virus ini bisa ditransfer melalui gelombang internet yang masuk melalui handphone kita. Percayalah, ini akan bisa dipakai untuk menyalurkan penyebaran virus melalui gelombang internet yang masih ada. Supaya kita tidak terkena gelombang ini, ya kita juga tidak mungkin bisa melepaskan diri kita, ketergantungan kita dengannya. Supaya kita bisa terlindungi daripada gelombang jahat ini, saran saya adalah ketika kita mengambil benda celaka ini, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang kedua, ketika kita membukanya, jangan sampai tawaran-tawaran maksiat, kan terbuka itu, ada gambar YouTube atau apa, yang situ ada wanita-wanita yang tak pantas kita lihat, ya abaikan saja ya, supaya mata kita terjaga, spesial kita tetap terlindungi. Ini akhir zaman Pak. Kalau dikatakan orang Islam tidak tembus, betul, yang tidak tembus itu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hamba Allah khususnya para anak-anak muda dan ibu-ibu di rumah Bu, ibu-ibu yang paling banyak di akhir zaman ini dan paling rapuh pertahanannya. Maka kepada ibu-ibu, wanita soleha itu ada 4 cirinya kata Rasul. 2 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Ibu sudah hafal ini kan Bu? Halo? Ibu sudah hafal belum? 4 ciri wanita soleha, 2 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Yang 2 dalam Al-Quran, wanita yang menikah dengan yang belum menikah, dua-duanya bisa masuk dalam 2 ciri ini. Pertama, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleha itu adalah yang suka ibadah, rajin zikir. Ini yang pertama, itu wanita soleha. Wanita soleha yang kedua adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, nggak mau dia tayangkan foto-fotonya, dia pamerkan foto-fotonya, berkenalan dengan laki-laki asing yang nggak karu-karuan di dunia maya, nggak mau dia betul-betul menjaga dirinya. Ini wanita solehah.
Siapapun ibu-ibu bisa melakukan ini. Tetapi setan gepeng itu menjadi daya tarik yang sangat, apalagi masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke sudahlah, kita berkenalan dengan banyak orang yang nggak karu-karuan. Mereka merayu-rayu kita, kita mulai merasa dirayu. Lalu kita mulai merespon dan sebagainya. Kena kita, Bu. Hari-hari kita hancurkan sendiri pelindungan batin, perlindungan gaib yang sudah Allah turunkan untuk kita. Ibu-ibu, ini dari Al-Quran. Kemudian dari hadis, wanita soleha itu kata Rasul setelah dia menikah, yang 1-2 di Al-Quran tadi dia jaga, setelah dia menikah, idza amarta ata'atka, sangat patuh pada suaminya. Ini wanita soleha, sangat patuh pada suaminya. Dia nggak membantah, dia nggak melawan selama perintah suaminya nggak maksiat, dan dia serahkan, walaupun mungkin dia lebih pintar dari suaminya, walaupun gajinya mungkin lebih banyak dari suaminya, walaupun dia lebih terkenal dan lebih banyak ide daripada suaminya, walaupun orang lebih banyak hormat kepada dia daripada kepada suaminya, tapi baginya suaminya adalah raja dan dia hormati suaminya, maka wanita macam ini adalah wanita solehah. Kalau ibu, bagi ibu terasa ini berat, tetapi itulah jalan surga ibu. Patuhlah pada suami selama bukan maksiat kepada Allah. Terus yang kedua, idza ra'aitaha asarratka, istri yang solehah, wanita yang soleh itu adalah mampu terus pun itu selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita solehah. Nah, wanita egois nggak akan mampu menerima hadis ini nih. Saya tergantung, kalau suami saya baik pada saya akan baik pada dia. Kan kebanyakan gitu kan. Tapi kalau dia ke saya agak cuek-cuek, saya juga bisa cuek. Lah kayak gitu jadinya. Datang suaminya, "Dek, mau makan, ambil sendiri." Kenapa gaji bulan ini abang tidak store? Kan begitu. Kenapa bulanan yang untuk bulan ini kurang? Kalau wanita solehah, dia tidak akan berani membentak dan meninggikan suaranya di depan suaminya, dan dia senantiasa membuat suaminya senantiasa senang dan betah di rumah. Sebab istri-istrinya sebagai bidadari rumah, mereka telah mampu membuat suaminya bertahan di rumah. Baik, ini untuk ibu-ibu di rumah sana. Maka ibu sudah melakukan perlindungan. Tetapi maaf ya bu ya, maaf ya bu, jangan tersinggung ya. Apa kata Rasulullah? Waktu aku Isra Mi'raj, yang paling banyak aku lihat dalam neraka dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Para sahabat wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah mereka tidak beriman? Oh, mereka beriman kata Rasulullah. Bal yu'minna billah, mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi yakfurnal ashir, apakah mereka tidak beramal ya Rasulullah? Mereka beriman, mereka beramal, tetapi masalah terbesar mereka yakfurnal ashir. Kebanyakan para istri-istri kafir pada suaminya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata para sahabat-sahabat, bagaimana para istri kafir dengan suami? Maka kata Rasul, idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at fika ma lam tarda qalat ma ra'aitu fika khairan qat. Kalau engkau baik pada istrimu seumur hidup, baik engkau pada istrimu seumur hidup, lalu setelah itu dia melihat, si istri melihat pada dirimu engkau melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, malam tarada. Lihat papan tulis, saya buat besar-besar ini. Summa ra'at, lalu summa itu adalah jarak masa. 20 tahun kita berumah tangga, kita maksimalkan kebaikan kita pada istri. Setia, jujur, amanah, penuh kasih sayang, mengayomi, bertanggung jawab, melindungi, betul-betul semua yang diinginkan oleh wanita kita berikan pada istri kita, Pak. Summa, lalu suatu ketika ra'at, si wanita atau si istri melihat fik pada suaminya, malam tardo. Baca. Bisa baca? Malam tardo. Lalu sang istri melihat pada diri engkau apa-apa saja. Lam ini artinya apa? Lam ini artinya apa? Lam yalid wa lam yulad. Lam artinya apa? Tidak, tetapi lam ini adalah adatun nafi lima madha wal hadir wal mustaqbal. Lam di sini fungsinya adalah menidakkan masa lalu, menidakkan di masa sekarang, menidakkan di masa yang akan datang. Tidak akan ada wanita yang ridha, itu artinya ya. Thumma ra'at fika ma lam tarda, lalu dia melihat pada engkau apa-apa yang dia tidak ridhoi, yang dia tidak sukai. Malam tarda, ya.
Maka kaum muslimin yang kami muliakan, coba perhatikan. Apa yang paling tidak disukai wanita di muka bumi ini? Siapa yang menjawab tadi? Iya, jawaban Bapak benar 100%. Tidak ada wanita normal di muka bumi ini yang ridho suaminya menikah kembali. Betul, Bu? Ibu normal tidak? Ibu normal tidak? Wanita normal pasti tidak ridho kalau suaminya menikah kembali, betul? Lalu ternyata suaminya melakukan. Summa ra'at fika malam tardha. Lalu dia melihat pada engkau apa-apa yang dia sebelumnya, sekarang dan sampai hari kiamat nggak ada wanita yang ridho kalau dia dimadu. Ternyata suaminya melakukan. Qalat, langsung dia berkata, ma ra'aitu fika khairan qat. Kamu bukan laki-laki baik, kamu pengkhianat, kamu bukan laki-laki yang pantas untuk dihormati. Dan sudah langsung benci dia dengan suaminya. Padahal sepanjang umur 20 tahun lebih berumah tangga, dia lihat suaminya ini yang the best. Ketika suaminya menikah kembali, dia benci langsung pada suaminya. Dan dia kurangi, bahkan bukan kurangi, dia tinggalkan servisnya pada suaminya. Ya kan? Umumnya wanita yang macam inilah yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa menang antum. Mentang-mentang saya ceramah begini antum merasa dapat angin ya? Ibu kita marah-marah tuh di belakang. Antum sih pakai ketawa-ketawa. Tunggu dulu, antum tahu 34 orang dihadapkan Ustadz Muhammad Arifin Ilham kepada saya. Apa kata Ustadz Muhammad Arifin Ilham? Waktu itu beliau masih hidup ya. Ustadz Zul, tolong beri motivasi. Mereka inilah para pengusaha-pengusaha muda yang sudah sukses. Dan istri-istri mereka sudah menyampaikan ke Arifin, siap kalau suaminya menikah kembali. Tolong Ustadz beri mereka motivasi, kuatkan mereka, berikan mereka panduan. Saya katakan, Ustadz Arifin nggak nyesal kalau saya kasih motivasi pada para laki-laki ini. Apanya yang Arifin sesalkan? Belokkan ke dirinya Arifin ya. Apanya Arifin sesalkan? Ustadz akan lihat saja hasilnya. Ustadz pikirkan kembali kalau saya kasih nasihat kepada mereka. Udah bang, bismillah. Dia panggil abang kan kepada saya. Udah bang, bismillah. Berilah mereka penguat-penguat abang. Oke, 25 menit saya sampaikan nasihat. Di ruang tertutup. 25 menit. Ada Ustadz Arifin Ilham juga. Dari 34 orang yang sudah positif akan berpoligami, di mana istrinya sudah menandatangani setuju untuk suaminya menikah kembali. Secara ekonomi mereka sudah siap semua, secara badan mereka juga sehat-sehat, secara ilmu mereka sudah ada, dan mereka soleh-soleh taat-taat. 34 orang Pak, dengar ceramah saya 25 menit. Yang bertahan cuma 2 orang, 32 mengundurkan diri nggak jadi. Kenapa? Makanya jangan macam-macam ya. Masalah poligami itu baru dianggap benar orang ini niatnya kalau sudah berhadapan dengan saya. Saya ngomong dulu, ente mau poligami? Benar, sini ngomong dulu. Rata-rata orang ngomong dengan saya tentang poligami mundur, Pak. Bu, ini bukan belain-belain ibu ya, Bu ya. Kebanyakan laki-laki ini semangat poligaminya ada semua nih. Tapi ilmunya yang nggak ada. Ya, ilmunya nggak ada. Saya di mana-mana, Pak. Di mana-mana duduk dengan laki-laki, ujung-ujungnya pembicaraan mereka poligami. Mau muda, mau tua, pasti poligami. Kalau tahu ibu-ibu di rumah tuh marahnya nggak tanggung tuh. Tapi ya beraninya ngomong di belakang. Jadalah, ini bukan pembicaraan kita sebenarnya. Tapi yang saya maksud di sini, wahai para ibu-ibu, wanita soleha itu bukan tidak beriman, bukannya mereka tidak beramal, tetapi ketika ada yang tidak diridhoinya, diputuskan oleh Allah terjadi, maka jangan sampai kita memusuhi suami kita. Itu yang harus dijaga. Sebab inilah penyebab wanita dinerakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar menyampaikan, walaupun pahit tetapi harus disampaikan. Semoga suami ibu-ibu tidak ada yang menikah lagi, amin. Kenapa pucat, Pak? Kecewa ya? Semoga ibu-ibu suami istrinya hanya ibu sampai mati, amin. Bapak ingin aminkan juga, salah amin itu. Syarat nikah itu bukan banyak duit, Bu.
Bukan banyak duit, salah itu. Kan saya katakan tadi, pengusaha-pengusaha muda tadi semua. 34 orang. 32 mengundurkan diri loh Bu. Itu padahal sukses semua ekonomi mereka. Jadi menikah lebih dari satu itu bukan banyak duit. Salah itu. Justru, maaf, dan ini hadisnya kuat. Kalau mau marah, marah pada Rasulullah. Apa kata Rasul? Datang seseorang kepada beliau, ya Rasulullah, saya sangat miskin. Saya sangat miskin dan saya ingin kehidupan saya berubah. Saya sudah berusaha ya Rasulullah, berbagai macam usaha, tapi terus miskin. Kata Rasul, sudah menikah belum? Belum katanya. Menikahlah kamu. Lalu Nabi membacakan doa, membacakan ayat bahwa ternyata pernikahan membuka pintu rezeki. Setelah dia menikah, datang lagi dia pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih miskin ya Rasul. Padahal saya sudah menikah. Masih miskin kamu? Masih ya Rasul. Masih belum berubah ekonomi kamu? Belum ya Rasul. Tambah lagi, menikah satu lagi. Bingunglah anak muda ini, dan dia berkata, ya Rasulullah, satu aja belum kebiayai oleh saya ya Rasulullah. Bagaimana saya akan menambah kedua? Allah akan bukakan rezeki kamu dengan pernikahan. Berarti dengan pertama belum. Nabi tidak menyuruh yang pertama ceraikan, enggak begitu. Ya, tambah lagi kata Nabi, nikah lagi. Setelah dia menikah dua, dia datang lagi pada Rasulullah beberapa waktu kemudian. Ya Rasulullah, saya masih pahit hidup saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu sudah menikah? Sudah ya Rasul, dua. Tambah berat ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, menikahlah kembali. Hampir stres laki-laki ini Pak. Hampir stres. Kemudian dia jalankan apa yang diinstruksikan Rasulullah SAW. Terakhir datang lagi dia, Rasulullah, nggak sanggup lagi saya menahan hidup macam ini ya Rasul. Tambah beban hidup saya makin sempurna ya Rasulullah. Jadi belum ada perubahan, belum ya Rasulullah. Nikahlah lagi, satu lagi. Maaf Pak, si anak muda ini karena berimannya kepada Rasulullah itu sempurna, dia laksanakan. Bukan karena nafsu ya, tapi karena dia ingin merubah kehidupannya. Dan setelah itu dia datang, ya Rasulullah, terbuka pintu rezekiku di sisi Allah. Aku telah sukses dalam berdagang, berniaga ya Rasulullah, setelah aku menikah lagi. Jadi maaf Pak, kalau Bapak sudah satu, sudah terbuka rezekinya dengan satu, jangan tambah lagi. Karena maaf, dari sekian istri satu yang membawa rezeki. Kalau satu itu sudah selesai, sudah. Bapak nambah lagi 2, 3, itu nambah beban namanya itu. Ya. Maaf, ini entah kemana-mana pengajian kita sekarang. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita berdoa dan kita aminkan bersama-sama, seperti yang saya umumkan tadi, apakah Bapak Ibu masih ada keinginan di dalam hatinya yang paling dalam, ingin menanamkan kemuliaan yang akan bernilai sampai hari kiamat, walaupun di pesantren saya jauh di Payakumbuh, Sumatera Barat sana Pak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, pesantren kita di kampus 3 ini, masjid kita 10 kali 12, dan itu sudah tidak muat lagi. Sudah sampai keluar Pak, sudah sampai keluar. Dan anak-anak dan ibu-ibu jamaah dari luar juga sudah sampai di tanah-tanah, mereka harus mengembangkan tikar. Alhamdulillah lahan kita ada untuk pelebaran 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri, dan 10 meter ke belakang. Saya berharap kepada Allah, dan ini sudah kita mulai ya, seperti gedung kita sebelumnya 3 lantai, 12 kali 40 telah berdiri dengan sempurna, Alhamdulillah. Maka masjid kita ini bisa kita gotong royongi bersama-sama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sanggup membangun masjid Allah bersama dengan kami di pesantren sana, walaupun hanya berbentuk satu sak semen, kami sudah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau satu batang besi, atau satu kubik pasir, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Biaya per meternya adalah 2,5 juta, tapi Bapak sanggupnya berapa? Minimal ada kebersamaan kita di situ. Pahala yang dicetak, yang mengalir dari amalan-amalan orang di sana, kita tahu sampai hari kiamat mengalir kepada kita. Mari Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu? Saya melihat tadi kotak terlalu banyak jalan ya, jadi sudah sangat mengganggu sebenarnya kalau saya mengajak lagi. Tapi saya bertanya kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau, jika ada yang berkenan, sungguh kepada Allah lah kami bisa bersyukur, kepada Allah lah kami bisa mendoakan, dan kita aminkan nanti bersama-sama. Berkenan Bapak Ibu bersama-sama? Ya, seberapapun itu lakukanlah untuk masjid Allah.
Dan tempat kita ini 24 jam maksimal dipakai, Pak. Alhamdulillah sekali lagi, anak-anak hafiz Quran kita sudah sangat banyak dan guru-guru kita sampai dari luar negeri juga berdatangan. Mari Bapak Ibu yang kami muliakan, kumpulkanlah infak kita, wakaf kita dan sedekah kita untuk pembangunan atau perluasan masjid kita di pesantren kami, Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Silakan anak-anak muda kita, tolong dibantu jalan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan kertas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika sudah selesai menegakkan sholat 40 hari di belakang imam, sementara iman manusia bisa turun naik? Demi Allah, siapa yang bilang iman tidak bisa turun naik? Bisa turun naik. Tetapi Allah mengokohkan iman itu setelah kita lulus 40 hari 40 malam. Allah kokohkan iman itu. Insya Allah. Dan juga cara menjaga iman agar tidak labil. Cara menjaga iman, yang pertama, jangan jauh dari ulama. Yang kedua, jangan sepi dari majelis ilmu, majelis taklim. Yang ketiga, jangan menjauh dari masjid dan lingkungan masjid. Yang keempat, jangan tidak merapat dan berteman dengan orang-orang soleh yang suka pengajian. Dan yang kelima, jangan bapak ada di pasar-pasar sibuk mengurus dunia. Dari depan saja ya. Jangan bapak sibuk mengurus dunia, ibu-ibu sibuk mengurus dunia, sementara ketika mengurus dunia kita sepi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keistiqomahan adalah dengan cara, wahai bapak ibu, menjaga keistiqomahan adalah dengan cara, bapak ibu, saya ulangi kembali, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis ilmu, majelis taklim, jangan jauh dari masjid dan lingkungan masjid, jangan jauh dari kawan-kawan yang soleh-soleh dan taat. Justru ketika kita bapak melemah, ibu melemah, merapatlah dengan kawan-kawan yang soleh-soleh, kawan-kawan yang taat-taat. Dan yang kelima, wahai bapak ibu-ibu yang kami muliakan, ketika bapak bergelut dengan dunia, di toko, di kantor, di mana, bibir ini jangan lepas dari zikir. Menunggu pasien datang kalau kita dokter, menunggu pelanggan datang kalau kita pedagang. Hidupkan murattal, bacalah Quran, berzikirlah, isilah dengan ibadah. Tapi dengan orang mengaji di masjid, bapak sambut itu segera, ibu sambut itu segera dengan cara mulai bersiap-siap menutup toko, mulai bersiap-siap meninggalkan kantor, mulai bersiap-siap menutup meeting kita. Jadi prioritaskan menunggu waktu demi waktu itu. Insya Allah iman bapak ibu akan dijaga oleh Allah, stabil dengan izin Allah. Dan terakhir, bantu terus dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Sama-sama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Artinya, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati-hati para hamba, kokohkan hati hamba senantiasa di atas ketaatan kepadamu. Itu doakan terus. Ini senjata terakhir kita. Inilah pasaknya. Pasaknya adalah doa. Setelah kita lakukan yang tadi, Pak, nggak jauh dari ulama, tidak jauh dari majelis taklim, majelis ilmu, tidak jauh dari masjid, tidak jauh dari kawan-kawan yang soleh, dan tidak lalai dengan urusan niaga di luar, dan kita kunci terus dengan doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah puncak senjatanya orang beriman. Begitu. Oke, terjawab yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, kami mau tanya mengenai tafsir surat 22, itu surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Apa tafsir isinya Ustadz? Saya tak hafal ayat, ini apa bunyi ayatnya? Apa tafsir isinya Ustadz? Mohon dijelaskan. Ada yang buka Al-Quran, tolong dibukakan surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Bacakan ayatnya saja kalau ada. Ya, sebelum ketemu ayatnya saya baca pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, nanti di fase kelima, kalau semuanya beriman, terus bagaimana caranya? Enggak, di fase kelima enggak semuanya beriman. Manusia di sini yang beriman betul-betul full imannya, tetapi yang ahli maksiat atau orang kafir tetap ada. Memang orang Kristen sudah masuk Islam semua, Pak. Agama Yahudi sudah tidak ada. Agama-agama yang anti agama itu tetap dibiarkan dalam kekafiran mereka. Kalau memang mereka nggak mau masuk Islam, nggak dipaksa. Cuma mereka sudah damai di sini. Nah, jadi perlu diketahui ya, bukan di sini seluruh orang beriman, enggak.
Justru di sini ada kejadian tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit di sebelah barat. Nabi mengatakan kalau matahari terbit sebelah barat, orang-orang pengen taubat. Berarti masih ada ahli maksiat ketika itu. Entah apa maksudnya kita nggak tahu. Sayang taubatnya sudah Allah tutup ketika itu. Kan begitu kan? Berarti masih ada ahli dosa, ahli maksiat. Terus Assalamualaikum Ustaz. Apa ini? Kenapa ya Ustadz orang-orang Israel kaki Yahudi ini tulisan dokter ini susah, nggak ada yang kena virus. Siapa bilang orang Yahudi nggak kena virus? Apa nggak dengar berita, nggak mengikuti perkembangan? Israel sudah terjangkiti oleh virus corona. Jadi ini pertanyaannya langsung terbantahkan bahwa orang Israel juga sudah terjangkiti virus corona. Bahkan juga ada orang Palestina juga sudah terkena virus corona. Nauzubillah ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, amalan apa yang bisa selamatkan kita dari dukhon dan dari fitnah Dajjal? Dan kaum muslimin yang kami muliakan, topik saya di YouTube ada, tolong dibuka, nanti judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Tolong dibuka itu ya. Siapa yang mau membaca, mengkaji, silakan dibuka. Judulnya adalah persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Yang penting sekarang adalah semua yang wajib-wajib, yang Allah wajibkan dan Rasulnya kerjakan. Semua yang haram-haram, yang diharamkan Allah dan Rasulnya tinggalkan. Lalu amalan sunat, mulailah istiqomah melakukannya. Itu aja, jadi nggak usah terlalu banyak jawaban saya. Istiqomahlah. Yang paling Allah cintai itu Pak, yang selalu rutin mengerjakannya, walaupun sedikit. Daripada banyak cuma sekali. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan Ustadz ketika dukhon datang? Kalau menurut hadis dhaif, cuma itu informasi yang ada. Ketika dukhon datang, yang harus dilakukan adalah sembunyilah, larilah masuk dalam rumah, tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela kuat-kuat, ventilasi juga ditutup, masuk dalam kamar. Lalu sujudlah menghadap ke arah kiblat, dan di dalam sujud itu berselimutlah dengan selimut dan bacalah doa. Apa doanya? Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Cuma itu yang kita dapatkan riwayatnya. Tetapi demi Allah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian aku ajarkan suatu doa yang bila doa itu kalian lakukan, kalian akan terjaga, dilindungi dari segala petaka-petaka besar. Mau ya Rasulullah, kata sahabat. Maka kata Rasul, baca oleh kalian zikirnya Nabi. Apa yang dalam perut ikan? Nabi apa yang dalam perut ikan? Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itu gelap gulita, tidak ada oksigen, betul tidak? Tidak ada cahaya, betul tidak? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Justru harusnya mati Nabi Yunus dalam perut ikan, betul tidak? Tapi Nabi Yunus membaca zikir ini. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini, Allah akan selamatkan orang itu walaupun dia seperti kondisi Nabi Yunus. Dan dukhon itu Pak, sulit mendapatkan oksigen. Dunia gelap gulita, ya. Makanan mau dicari kemana, minuman mau didapatkan dari mana. Tapi kalau bacaan zikir ini yang dibaca ketika gelap gulita itu, Allah akan perlakukan kita seperti Allah menjaga Nabi Yunus. Nabi Yunus pas dimuntahkan oleh ikan, kembali dia ke daratan dalam keadaan tubuh lemas, tapi dia sehat, betul tidak? Kita nanti setelah dukhon, kalau bacaan itu yang kita baca, insya Allah selepas dukhon itu kamu hanya terserang flu dan demam saja. Tapi bukan flu corona, hanya terserang flu dan demam saja. Kamu lemas tetapi kita sehat. Tapi orang-orang yang lain Pak, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, apalagi orang kafir, tersiksa seluruhnya dan banyak yang mati. Nah, kaum muslimin, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Sudah hafal? Ayo baca sama-sama. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan. Ulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya pernah mengalami kasus Pak di Malaysia. Ternyata panitia yang mengundang saya belum menguruskan surat tauliyah. Lalu datanglah
polisi Jais namanya yang mengambil saya dan saya diproses. Saya katakan panitia sudah menjamin, harusnya panitia yang ditanya bukan saya. Saya sudah berkata pada panitia jangan undang saya sebelum saya mendapatkan tauliah. Saya berapa tahun lama berdakwah sana. Ada satu kali saya punya kasus. Lalu mereka tetap memproses saya seperti proses biasa. Mereka masukkan saya ke dalam penjara. Saya mengalami penjara Pak, Masya Allah, di Malaysia. Seumur hidup saya di penjara baru satu kali itu. Tapi hanya satu malam saja. Tidak ada, di penjara itu saya tenang sekali. Orang-orang penjara yang mana-mana yang sudah kenal dengan saya sangat hormat sekali. Ya. Tapi sebagian yang lain yang memang jarang ngaji, mereka menganggap remeh saja. Tak apa-apa. Saya baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir saya di penjara itu saja. Bapak tahu nggak yang terjadi setelah itu? Saya tak tahu Pak, entah kenapa. Hampir semua orang penjara itu kayak memberikan kemuliaan kepada kita. Semua orang di penjara. Dan termasuk ofisir-ofisir penjara, polisi-polisi yang ada, mereka seperti berlomba-lomba memberikan servis kepada kita. Dan besok kita paling duluan yang dibawa kembali keluar dan kita diproses dan lepas. Masya Allah, inilah cara bagaimana kita. Siapa kata Rasulullah? Siapa yang membaca zikirnya Nabi Yunus dalam perut ikan, apapun bencana, petaka, musibah yang seberat apapun sedang datang kepadanya, dia baca ini sebanyak-banyaknya, Allah lepaskan dia, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, sebagaimana Allah melindungi Nabi Yunus. Ketika saya sedang kasus waktu di Baris Krim, ingat? Kamis tanggal 17 Desember 2017, wahai Bapak Ibu, bagaimana lebih 200 wartawan pengacara senior Indonesia bertumpang tindih mendaftarkan diri ikut menjadi pengacara saya. Padahal saya tidak pernah minta mereka. Berlapis-lapis dari berbagai kota dan kabupaten, dari Sumatera, dari Jawa berdatang ke Jakarta. Saya tidak pernah minta mereka. Dan saya tidak peduli dengan siapapun manusia. Saya hanya minta kepada Allah. Yang terjadi seperti itu Pak. Masya Allah. Begitu cepatnya Allah mempermudah urusan. Jadi di masa dukhon nanti amalkan zikir itu. Jangan lupa ini. Jangan lupa. Apa zikirnya tadi, ulang balik terakhir? Ya, itu yang dibaca. Dan lihat kejadian yang akan terjadi. Lihat keajaiban yang akan terjadi. Ya tentu saja ini syaratnya kita sudah soleh sebelumnya. Ya, kita sudah taat sebelumnya. Demikian, ini ada pertanyaan terakhir, setelah itu kita tutup. Onde keteknya tulisan leh. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah perempuan boleh ikut berjihad di jalan Allah juga? Dan tentang sholat 40 hari 40 malam, bagaimana hukum perempuan melakukannya? Karena kami mengalami masa haid setiap bulannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang haid, ketika dia haid, ibarat rekaman, pause dulu. Ya, di pause dulu. Nanti ketika sudah selesai, sudah mandi, dia on kan kembali, tinggal nyambung aja. Ya, tinggal nyambung aja. Oh, dia sudah 16 hari atau 21 hari datang haid. Maka anggap 21 hari itu selesai, nanti jalani dulu haidnya dengan normal. Setelah selesai haid, dia mandi cepat, kemudian dia langsungkan hari ke-21, 22, 23, kan begitu. Nah, kaum muslimin, ya Bu ya begitu. Terus, apa tadi yang pertama tadi? Berjihad. Boleh tidak wanita berjihad? Dilarang dalam Islam. Wanita tidak boleh pergi berjihad ke medan tempur. Yang muda-muda ya, kalau ada yang tua-tua yang sudah menopause, yang melihatnya juga orang udah nggak tertarik, itu baru diizinkan ke pergi. Betul Pak? Kalau wanita muda-muda pergi, dia akan mengganggu konsentrasi para mujahidin. Benar Pak? Dalam masa jihad itu, melihat body wanita itu Pak, udah pusing kepala mujahidin. Walaupun dia bercadar sekalipun, nggak boleh. Dengar suaranya, saya sudah kelepek-kelepek laki-laki itu. Jadi medan jihad ini, suara wanita benar-benar jangan sampai kedengaran. Bodi wanita jangan sampai kelihatan, ya. Makanya wanita tidak boleh dibawa perang. Lagi pula kalau kalah orang-orang beriman, wanita kita jatuh ke tangan musuh, pasti kita tahu diapakan oleh musuh-musuh. Makanya wanita yang muda-muda tidak boleh. Yang tua-tua boleh, yang akan mati bisu. Pergilah, ya, tidak apa-apa. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita berdoa dan minta kepada Allah agar Allah memberikan penjagaan perlindungan kepada kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wahai ya Allah, Zat yang maha wahid, yang maha ahad, Engkaulah ilah yang kami sembah, tidak ada ilah kecuali hanyalah Engkau. Ya Allah, seluruh kami adalah makhluk-makhluk-Mu yang Engkau ciptakan, dan kami semua adalah hamba-hamba-Mu dan budak-budak-Mu ya Allah. Kami sudah terikat dengan perjanjian sebelum kami tampil terlahir ke muka bumi, bahwa kami akan terus menyembah-Mu dan taat kepada peraturan-peraturan-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, dalam kenyataannya banyak kami yang tidak menepati janji-janji kami kepadamu. Tidak terkira perintah-perintah-Mu yang wajib yang kami belum kerjakan, padahal kami setelah Engkau beri kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Tidak terkira jumlah larang-larangan-Mu yang Kau haramkan, dan kami mampu untuk meninggalkannya, ternyata kami masih mengerjakannya. Ya Allah, kami merasa sadar siapa diri kami di mata-Mu. Kami sadar betapa busuknya kami ya Allah. Kami yakin bahwa catatan amal kami banyak yang hitam, rapot kami banyak yang merah di sisi-Mu ya Allah. Dan kami sadar bahwa kami belum layak dan belum pantas dikatakan sebagai wali-Mu, apalagi menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Akan tetapi kami telah mendengarkan ulama-ulama kami menyampaikan ayat-ayat-Mu dan hadis-hadis Nabi bahwa Engkau melengketkan kepada diri-Mu sifat-sifat al-afu, yakni yang maha memaafkan, al-ghafur yang maha mengampunkan, al-ghaffar yang bersangatan memberikan keampunan, at-tawwab yang maha menerima taubat. Dan itu Engkau umumkan kepada hamba-hamba-Mu agar kami cepat beroptimis dan kembali kepadamu ya Allah. Maka sekarang kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan-tangan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa yang pernah kami buat dalam hidup kami ya Allah. Seluruh masa lalu kami yang tak baik, yang kami kerjakan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, ya Allah, ampuni kami seluruhnya. Putihkan catatan-catatan hitam masa lalu kami yang kotor, ya Allah. Ya Allah, ketika kami keluar dari masjid ini, jadikanlah kami manusia baru, ya Allah. Manusia-manusia yang bagaikan baru terlahir dari rahim ibu-ibu mereka. Ya Allah, jadikanlah kami ini tidak sebusuk sebelumnya, dan wangikan kami dengan kesolehan dan ketaatan, ya Rabb. Apabila kami tidak pantas menjadi ahli surga-Mu karena dosa-dosa kami, maka mulai hari ini ke depan, setelah Engkau ampuni dosa-dosa kami, beri kami kepantasan ya Allah untuk menjadi ahli surga Firdaus-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan kami suka kepada amal soleh dan ketaatan-ketaatan ya Allah. Jadikan kami sabar, tabah, tegar ya Allah, di balik intimidasi, tekanan, cibiran, cemehan ketika kami berjuang menjadi muslim, muslimah yang kafah ya Allah, menjadi mukmin haqqan, mukminah haqqah ya Allah. Izinkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang sabar dan istiqamah meniti jalan yang lurus sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Rabb. Angkat kami sebagai lelaki-lelaki dan wanita-wanita pejuang di mata-Mu di akhir zaman ini ya Allah. Ya Rabb, izinkan kami menjadi mujahid-mujahid akhir zaman. Izinkan kami menjadi petarung-petarung yang memenangkan setiap pertempuran ya Allah di akhir zaman. Pertempuran melawan hawa nafsu, pertempuran melawan godaan dan rayuan setan, pertempuran melawan godaan-godaan dunia, pertempuran ya Allah dalam melawan semua kejahatan yang datang merayu-rayu kami dari teman-teman yang fasik, teman-teman yang jahat, dan lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan jahiliyah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami menghembuskan nafas terakhir kami dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan lisan kami mudah melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah,
Tolonglah saudara kami yang tersiksa, ditindas, dilindas, disakiti dan dizalimi di India sana ya Allah, di New Delhi dan beberapa provinsi lainnya. Tolonglah ya Allah saudara kami yang kelaparan hari ini di penjara-penjara Uyghur Xinjiang Cina sana ya Allah. Sudah lebih 13 hari mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Datangkan untuk mereka makanan yang Engkau maha mampu mendatangkannya. Datangkan untuk mereka minuman yang Engkau maha mampu mendatangkannya ya Allah. Dan bebaskanlah mereka semua, merdekakanlah Uyghur ya Allah, Xinjiang sana ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Tolonglah saudara kami di Rohingya sana, di Kashmir, di Bangladesh, Sri Lanka. Tolonglah saudara kami ya Allah, para mujahidin yang ada di Palestina ya Rabbal Alamin, yang ada di Suria, yang ada di Yaman, yang ada di Mesir dan di berbagai belahan muka bumi ini. Engkaulah wali kami ya Allah, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami. La haula wala quwata illa billah. Menangkan kami ya Allah, izinkan kami untuk menjadi mukmin-mukmin sejati di akhir zaman, dan ketika terbuka pintu-pintu jihad, izinkan kami termasuk orang-orang yang tegar di atas jalan jihad dan mampu bertarung dan membunuh sebanyak-banyaknya musuh-musuhmu dan musuh kami, dan syahidkan akhir hayat kami ya Allah. Allahumma rabbana amin. Berilah hidayah para banci-banci, bencong-bencong di kota Medan ini ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang-orang yang mempermainkan dan mentertawakan agama yang suci ini ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada ahli maksiat, para pezina-pezina, para penjudi dan peminum minuman keras, para pemabuk-pemabuk ya Allah yang ada di Sumatera Utara ini. Ya Rabbal Alamin, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang hatinya masih kesat, hatinya masih jauh dari agama ya Allah, baik dari kalangan keluarga kami atau di kalangan orang-orang terdekat dan keluarga dan tetangga-tetangga kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, apapun yang kami infakkan, yang hamba-hambamu ini sedekahkan tadi ya Allah, untuk tujuan lazismu yang akan dipakai untuk agamamu ya Allah, untuk dakwah dan untuk pembangunan masjid di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kami di Payakumbuh, Sumatera Barat. Terimalah seluruh yang mereka persembahkan dengan penggantian yang Engkau janjikan minimal 10 kali lipat, dan Engkau maha menepati janji ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah apa yang mereka keluarkan pemancing harta yang banyak untuk kembali kepada mereka dalam bentuk berkali-kali lipat. Ya Allah, berkahi yang ada di tangan mereka ya Rabbal Alamin, dan jadikanlah pahalanya abadi bagi mereka sebagai sadaqatun jariyah ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, di luar sana sudah kami sediakan 2 souvenir kita ini. Ini adalah sunnah Rasulullah dua-duanya, dan yang ini adalah madu murni yang sudah saya ruqyah langsung. Siapapun yang sakit, Allah yang akan sembuhkan dia dengan madu yang benar dan ruqyah yang dikerjakan oleh orang yang insya Allah benar. Demikian juga kesturi. Ini adalah biang atau bibit asli yang bisa mengusir gangguan jin dan syaitan. Bagi orang-orang yang di tubuhnya ada gangguan jin dan syaitan, bagi tempatnya, rumahnya, tokonya mengalami gangguan jin dan syaitan. Dua-duanya ini 100% keuntungannya adalah untuk kepentingan agama Allah. Untuk santri-santri kita yang tak mampu membiayai biaya mereka, fuqara dan masakin, anak-anak yatim, dan menggaji guru-guru kita yang hampir 200 orang jumlahnya, dan juga pembangunan masjid juga akan saya lemparkan ke sana. Jadi ini dalam Bapak mendapatkan sunnah Nabi ini, maka ada 4 niat yang didapat. 1, kembali kepada Allah dalam rangka menyembuhkan diri kita yang sakit dan keluarga kita. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah Rasulullah, dan itu adalah barokah dan pahalanya yang sangat full. Dan yang ketiga, kita berinfak untuk agama Allah. Yang keempat, kita mengusir musuh Allah dengan cara yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Mari kita baca bersama-sama surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن